Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kemarin kita di semester 1 sudah belajar tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita menginjak di semester kedua, yaitu kita akan belajar tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang terjadi di masa dewasa Nabi Muhammad? Simak penjelasan berikut ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengetahui pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, mengetahui peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad, mengetahui kepribadian Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Yang pertama, mengembala kambing. Yang kedua, berniaga ke Sam. Kemudian yang ketiga adalah dipercaya membawa dagangan Khadijah. Nah itulah ya kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Yang kedua, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Beliau dikaruniai sebanyak 6 orang anak. Yang pertama adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadilah banjir bandang melanda kota Mekah. Banyak sekali kerusakan-kerusakan pada kota Mekah. Salah satunya adalah bergesernya batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad adalah sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Dulu batu ini berwarna putih. Namun, karena dosa-dosa anak Adam, maka batu itu pun berubah menjadi berwarna hitam. Karena bangunan rusak, maka para pembesar Quraisy sepakat untuk memperbaikinya. Dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, timbullah masalah baru tentang Hajar Aswad yang jatuh dari dinding Ka'bah. Akibatnya, banyak para bangsawan yang berselisih dan berebut ingin mengangkat batu dan meletakkan ke tempat semula. Mereka berselisih sampai 5 hari. Perselisihan ini bahkan hampir menyebabkan pertumpahan darah. Abu Umayyah kemudian memberikan saran kepada mereka agar menyerahkan keputusan kepada orang-orang pertama kali lewat pintu masjid. Bangsa Quraisy pun menyetujui ide ini. Allah kemudian menakdirkan bahwa orang yang pertama kali lewat pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi yang demikian, Nabi Muhammad pun memberikan solusi. Nabi Muhammad membentangkan kain surbannya lalu menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah kain sambil berkata, "Silakan tuan-tuan semua mengangkat ujung kain sorban." Mereka pun dengan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Mereka kemudian bersama-sama mengangkat kain sorban yang berisi Hajar Aswad ke atas. Dan barulah Nabi Muhammad SAW menaruh batu kembali pada posisi semula. Para bangsawan sangat gembira karena semua berperan mengembalikan Hajar Aswad tanpa ada pertentangan ataupun perkelahian. Semua itu berkat jasa dan pemikiran cemerlang Nabi Muhammad, dan sejak saat itu sosok Nabi Muhammad pun menjadi semakin terkenal sebagai pribadi yang jujur, ramah, dan bijaksana. Selanjutnya adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau selalu berkata jujur. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, beliau selalu bertanggung jawab. Yang keempat, tekun. Yang kelima, dermawan. Yang keenam, disiplin. Dan yang terakhir adalah beliau seorang yang sangat cerdas. Itulah kisah dari masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani dari sikap beliau. Sekian dari Ustazah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.